Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 10 akan mempresentasikan proyek kami, yakni aplikasi perpustakaan dengan menggunakan binary search tree. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Astrid Septia dengan NIM akhir 171 dan rekan saya. Saya Desta Wadani dengan NIM 146. Kemudian saya Novel Soli dengan NIM akhir 140. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aplikasi kami. Aplikasi perpustakaan ini saat ini mendorong teknologi informasi untuk beralih dari sistem manual ke sistem digital. Karena kenapa? Perpustakaan kami ingin meningkatkan perpustakaan itu untuk efisiensi layanannya. Jadi kami di perpustakaannya nanti itu untuk search bukunya itu kami menggunakan binary search tree dan juga kami menggunakan algoritma yaitu DFS atau Deep First Search gitu. Nah, aplikasi perpustakaan digital ini menyediakan fitur-fitur, yakni yang pertama ada fitur login dan check-in, yang kedua ada tabel daftar buku berdasarkan genre, yang ketiga ada pencarian judul, ada visualisasi pohonnya, serta ada peminjaman dan pengembalian buku. Baik, ke kode langsung saja kita jelaskan ke kode dengan rekan saya. Silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk tampilannya. Bisa ditampilkan. Di sini ada tampilan awalnya. Di situ ada untuk login. Di login itu masukkan email dan passwordnya. Dan di situ juga ada bagian fitur forgot password hingga check-in. Jadi ketika kita masuk login, itu bakal langsung muncul ke halaman dashboardnya. Di mana di dalam dashboard itu terdapat tulisan ada status buku, 4 genre, dan ada 5 teks. Yang itu tempat yang paling kiri itu kan ada kayak editor buku, eh, terus ada visual, dan lain-lain. Bisa ditampilkan untuk kodenya yang kelas DST Note. Di sini untuk kode kelas DST Note itu merupakan bagian inti dari struktur binary search tree. Di mana untuk subtitle itu untuk menyimpan judul buku sebagai kunci utama, dan ada sub penulis atau yang sama dengan penulis itu untuk menyimpan nama penulis buku, dan ada sub ID buku yaitu untuk menyimpan ID buku, dan ada sub left dan sub right yaitu fungsinya untuk note yang bagian titel kiri dan bagian titel yang kanan, mana yang kalau yang kanan itu untuk titel yang lebih besar dan yang kiri itu titel yang lebih kecil dari note-nya. Dan ada save parent yaitu digunakan dalam list dasar tapi sangat berguna untuk proposal mundur, yaitu digunakan untuk menelusuri ke atas dari note saat ini. Dan selanjutnya ada juga kode untuk dev yang sudah dashboard bisa ditampilkan. Untuk yang dev dashboard ini di sini untuk menampilkan sistem utama yaitu dengan ada jumlah total buku yang tersimpan seperti yang saya barusan sebutkan yang 100 buku, dan ada jumlah total genre atau kategori yang ada 4 itu, dan di sini ada kode yaitu total books sama dengan len save all books, di mana all books itu adalah list atau diktionary yang berisi semua not buku dari seluruh genre, dan len-nya itu adalah untuk memberikan jumlah total buku dari semua pohon. Di situ juga ada total genre sama dengan len save trace yaitu adalah dictionary juga. Len save trace itu memberikan jumlah total pohon genre yang aktif. Jadi kurang lebih untuk yang dashboard itu tampilannya seperti yang saya sebutkan barusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk fitur selanjutnya. Baik, untuk fitur selanjutnya yakni search book bisa ditampilkan. Nah, di tampilan serbuk ini kita mengambil dari file JSON. Di file JSON ini terdapat 100 buku yang sudah dititipkan rekan saya. Kita bisa mencari buku sesuai keinginan kita, bisa dengan judul ataupun nama penulisnya. Jadi, semisal kita mencari buku Good Price, bisa diketik. Nah, itu langsung bisa dicari. Nah, di situ terdapat ID, title, author, dan juga genrenya. Dan ada juga status bukunya itu masih tersedia atau enggak gitu. Terus di sini itu kita menggunakan search-nya itu menggunakan algoritma. Algoritma ini yakni DFS atau Deep First Search gitu. Jadi untuk pengambilan algoritmanya itu nanti secara dalam gitu. Terus kita juga langsung pinjam bukunya. Nah, di sini kita bisa meminjam dari tanggal pinjam dan juga tanggal kembali itu juga bisa diatur.
Baik, setelah dipinjam, kita langsung lihat di data di book return atau pengembalian buku. Jadi, buku yang setelah dipinjam itu langsung masuk ke data di book return atau pengembalian buku. Seperti itu. Bisa dilihat kan? Nah, sudah ada ID judul seperti yang ada di peminjaman buku. Kita di sini juga bisa mengembalikan buku dengan tepat waktu ya, teman-teman. Di sini ada tanggal pinjamnya dan ada tanggal kembalinya. Nah, Nah, di DFS Partial Shift ini, fungsi ini tuh melakukan pencarian kata kunci dengan secara rekursif menggunakan algoritma DFS pada struktur data pohon biner. Jadi, kita mencari itu dengan binary search tree dengan menggunakan algoritma DFS dengan mencari kecocokan sebagian di judul buku atau penulis buku. Seperti itu. Untuk fungsi dari DFS ini, itu mencari metode dari suatu kelas not pohon yang terdapat di uh, book note atau di JSON-nya. Nah, self-nya itu berfungsi itu untuk not akar dari pohon tempat pencariannya dimulai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita ke fitur browse by genre. Jadi di sini kita bisa memilih genre sesuai yang kita mau. Di sini sudah ada daftar buku berdasarkan genrenya, dan ini juga sudah terurut dari alfabetnya, dari A sampai Z. Kerja kita tulis mana di fungsi ini? Sebentar. Di mana di fungsi ini kita melakukan inisialisasi dictionary terhadap self trace, kemudian dictionary self trace by genre, dan kita panggil semua buku yang ada di data JSON. Dan ini adalah algoritma untuk mengelompokkan buku berdasarkan genrenya. Namun ini masih dalam bentuk acak, belum terurut secara alfabetis. Untuk itu kita perlu mengurutkannya secara alfabetis, dan kami buat di populate genre books. Nah, di sini, jadi langkah pertama kita pastikan bahwasannya genre itu sudah terbaca oleh dictionary self trace, kemudian bukunya yang sudah kita kelompokkan berdasarkan genrenya, kita lakukan in order traversal. Di mana in order traversal itu kita lakukan eh, kita ambil bagian tengahnya, not tengahnya, indeks tengahnya, kemudian kita lakukan pengecekan pada self left dari self left yaitu bagian kirinya. Kita cek dulu yang paling kiri itu. Jadi kita bisa melakukan pencarian pada genre yang sudah terkelompok buku. Jadi kita bisa melakukan pencarian pada buku yang sudah terkelompokkan pada genrenya ini. Misalkan kita pengen mencari Guyver. Nah, jadi kita search genre ini juga menggunakan metode DFS yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Selanjutnya kita beralih ke fitur berikutnya yaitu BST Visualization, di mana kita bisa menampilkan di dalam pengelompokan genrenya di setiap genrenya, sehingga ini kita membangun tree-nya tidak secara umum, tidak secara general, tapi kita bangun tree-nya berdasarkan genrenya. Ada keterangan binary search tree dengan total nodes-nya ada 20, dan kedalaman dari tree-nya ada 5 level. Jadi dari root atas, root utama sampai ke leaf node yang paling bawah, yang kiri itu ada 5 kedalamannya. Kemudian kita juga menggunakan layout Rangle Tapered Algorithm. Jadi tujuannya adalah untuk agar BST-nya ini itu seimbang antar node-node-nya, antar child kiri dan child kanannya. Jadi cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya adalah kita melakukan tracking dulu. Coba kita langsung lihat di fungsinya. Ya, jadi kita lakukan tracking data dengan menyimpan node position-nya. Setelah itu kita lakukan reset trackingnya untuk menghindari konflik dari perhitungan sebelumnya. Dan setelah itu kita lakukan inisialisasi position kalkulasi dengan cara post order traversal. Jadi kita lakukan inisialisasi posisi dari post order, berarti dari bawah kita inisialisasi posisi X di setiap node-nya dari kiri bawah sampai kanan sampai node-nya habis. Setelah itu, step berikutnya kita lakukan calculate final position. Jadi kita pastikan posisinya dan kita kalkulasikan final posisinya dengan cara pre-order traversal. Jadi kita tracking dari atas, dari root utama, dari parent utama, parent ini, kemudian sampai ke kiri bawah, berlaku terus hingga node-nya habis ke kanan. Sehingga dihasilkan nanti BST yang simetris dan tidak ada node-node yang overlap. Kemudian ada penjelasan juga BST secara umum. Jadi semakin ke kiri, node-nya itu semakin kecil alfabetnya, dan semakin kanan semakin besar alfabetnya. Kemudian berikutnya kita juga ada search highlights matching nodes, di mana kita bisa melihat bagaimana cara kerja dari DFS di BS-nya ini. Misalkan kita cari misalkan partner. Nah, jadi highlights matching nodes ini fungsinya melihat cara kerja dari DFS itu. Sekian penjelasan project STA kami.
Saya dan teman-teman mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.